Yo guys, balik lagi di channel Cerita Singkat. Akhirnya kali ini kita bakal bahas film sequel horor yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2025, The Black Phone 2. Kalau di film pertama, kita dibuat deg-degan sama aksi Vini di ruang bawah tanah, di film kedua ini terornya naik level karena The Grabber kembali dari kematian. Nah, kalau kamu belum subscribe channel ini, silahkan tekan-tekan dulu tombol subscribe-nya ya guys. Kalau sudah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai di Pegunungan Rocky, Colorado tahun 1957. Kita dikenalin sama seorang wanita bernama Hope Alder, yang ternyata adalah ibu dari Gwen dan Finn. Hope dapat telepon misterius dari seorang gadis yang cerita tentang mimpinya di pegunungan Alpen dan 7 kode angka di salju. Tiba-tiba, teleponnya keputus. Lompat ke tahun 1982, 4 tahun setelah insiden The Grabber. Finn dan Gwen udah masuk SMA. Penampilan Finn beda banget. Dia bukan lagi bocah cupu yang gampang dibully. Siapapun yang berani macem-macem langsung babak belur dihajar sama dia. Untungnya ada Gwen yang selalu nenangin dia. Did you have to go so hard on him? So maybe, and I'm just spitballing here. Suatu hari, muncul karakter baru bernama Ernesto. Mukanya familiar? Yap, pemerannya sama kayak Robin di film pertama, tapi dia ini adiknya Robin. Ernesto ngajak Gwen buat nonton konser Duran Duran, band yang lagi ngehits banget waktu itu. Meskipun udah 4 tahun berlalu dan The Grabber udah tewas, Finn masih sering dihantui halusinasi tentang sosok pembunuh itu. Hey, you okay? Di sisi lain, Gwen dapat mimpi buruk tentang seorang bocah berjaket kuning yang tewas ditusuk di Gunung Alpin dan sempat mengukir huruf W di salju. Gwen kebangun tengah malam gara-gara dengar telepon rumah bunyi. Tapi, pas dihampiri, suaranya malah pindah keluar rumah. Ternyata, mimpi Gwen ini bukan mimpi biasa. Di mimpi selanjutnya, dia ngelihat bocah lain dibakar hidup-hidup dan meninggalkan ukiran huruf B. Total jadi WB. Suara telepon misterius itu nuntun Gwen ke rumah lama tempat Finn dulu disekap. Di sana, dia masuk ke ruang bawah tanah dan ngangkat gagang telepon. Nah, disinilah plot twist-nya. Ternyata, orang yang nelpon Hope Alder di awal film di tahun 1957 adalah Gwen dari masa depan, tahun 1982. Pikiran mereka terkoneksi lewat mimpi dan telepon misterius itu. Am I really here? I feel like I'm crazy.
Karena mimpi-mimpi ini, Gwen yakin ada sesuatu yang harus mereka selidiki di perkemahan Alpine, tempat ibunya dulu pernah kerja. Akhirnya, Finn, Gwen, dan Ernesto nekat pergi ke sana dengan alibi mau daftar jadi pembina perkemahan. Christian winter camp. Your mother worked there. Crazy. Hi. Yes, sir. I would like anything else. Yes, sir. Sesampainya di perkemahan Alpine yang bersalju tebal, mereka disambut oleh pembina senior bernama Mando dan Mustang. Di sana, Finn ngeliat sebuah telepon umum tua yang seolah-olah manggil dia. Calling Clyde. I'm Armando. What about all the kids? Aren't there some... Storm passes. How many people made it here? Yes, you're in. I'm sorry to say it. You're with me. We'll be toasty in no time. Sleeping here alone? Afraid so. Stay lower, no can do. But Teror pun dimulai. Malamnya, Gwen mimpi lagi tentang korban ketiga, seorang anak pemain drum yang menulis huruf H. Kodenya sekarang lengkap, WBH. Malam di camp Alpine makin mencekam. Finn terbangun karena dengar suara telepon umum di luar yang berdering terus. Pas dia hampiri, deringnya malah berhenti. Dia balik badan, deringnya bunyi lagi. Finn akhirnya angkat tuh telepon. Dan di seberang suara berat itu bilang pelan, "Finn." Dan ternyata suara itu milik The Grabber. Finn langsung panik. Pintu bilik telepon nutup sendiri dan dia terkunci di dalam. Sementara itu di kabin, Gwen juga ketakutan. Dia mulai ngeliat arwah bocah-bocah korban di camp Alpine yang dulu tewas mengenaskan. Yang pakai jaket kuning, yang terbakar, semuanya muncul di hadapannya. Dia teriak histeris sampai suaranya kedengeran keluar. Finn berhasil keluar dari bilik telepon dan langsung lari ke kabin adiknya. Dia nemuin Gwen nangis ketakutan, bilang dia diteror oleh roh-roh anak yang mati di camp itu. Finn berusaha nenangin, tapi Gwen sadar kalau bekas tangan hantu yang nyentuh dia di mimpi ternyata muncul beneran di kulitnya. Artinya dunia mimpi dan dunia nyata memang bener-bener nyatu. Gwen takut banget. Akhirnya minta tidur bareng Ernesto malam itu. Jam nunjukin pukul 3 pagi, Gwen masih belum bisa tidur. Dia berdoa semoga gak dikasih mimpi buruk lagi. Tapi malam itu malah diisi obrolan aneh antara dia dan Ernesto, yang ternyata disimak diam-diam sama Finn, yang juga sekamar sama Ernesto. Awkward banget tuh. Setelah ngobrol lama, akhirnya Gwen cerita semuanya. Tentang mimpinya, tentang arwah bocah-bocah yang manggil dia, dan tentang telepon misterius itu. Mereka bertiga akhirnya nyimpulin satu hal penting. Dunia mimpi dan dunia nyata terhubung lewat telepon hitam itu. What's wrong with you? Found beautiful? Finn, I'm still right here, so it's not like I had any choice. Miranda is a date. I need to talk to Gwen alone. if it's about last came to help us investigate. Paginya, pembina laki-laki bernama Mando ngajak mereka sarapan bareng Mustang di kabin utama. Mando nanya kenapa mereka kesini, karena katanya camp gereja Alpine udah nggak buka lowongan pembina lagi, dan dia nggak pernah pasang selebaran di gereja manapun.
Finn akhirnya jujur, mereka kesini buat nyari tahu soal ibunya, Hope Alder, yang dulu pernah ikut camp ini tahun 1957 dan meninggal gak lama setelah itu. Mando kaget, dia ingat banget, dulu Hope dipanggil Starlight di camp itu. Lalu, Mando juga ngasih tahu hal aneh, telepon umum di luar itu udah rusak sejak 10 tahun lalu. Padahal Finn jelas-jelas dengar telepon itu bunyi semalam. Jadi semua halusinasi itu ternyata nyata. The outside payphone. Nothing. Yeah. I'm pretty sure it was. What'd he say? Gak lama, telepon itu berdering lagi. Finn langsung lari keluar dan angkat gagangnya. Tapi kali ini yang bicara bukan The Grabber, melainkan arwah anak-anak camp yang minta tolong supaya jasad mereka ditemukan, karena katanya mereka masih kedinginan. Gwen dan Ernesto dengar sendiri dari luar suara Finn ngomong sendirian kayak orang kerasukan. Okay, what do you... Supposed to be. We weren't supposed to be here. Please help us. Tell me. Sore itu Gwen sempat nelpon ayahnya buat bilang kalau semuanya baik-baik aja. Tapi si ayah malah curiga dan berencana menyusul ke camp. Gwen juga sempat minta ke resepsionis camp, namanya Barbara, biar dia dikasih arsip lama tentang anak-anak yang meninggal di sana. Tapi Barbara nggak mau ngasih, katanya buat apa tahu hal-hal buruk yang udah lewat. Philippians 4 Think on things that are true, just, and honest. Right, Barb? haunted tour or ghost camp. This is a Christian. Malam pun tiba lagi. Gwen kembali mimpi, tapi kali ini mimpinya beda. Dia ngelihat ibunya sendiri, Hope, sedang berdiri di depan telepon umum yang sama, dengan percakapan persis kayak yang terjadi di awal film. Tapi kali ini yang di seberang bukan Gwen, melainkan orang lain. You're here in Colorado, right? Carved in ice. Ice of a lake. It's dark. Who is this? Hello? Can you hear me? Lalu muncul arwah bocah berjaket kuning yang lari ke hutan, dan Gwen ngikutin dia. Dalam mimpinya, Gwen nyaksiin langsung gimana bocah-bocah itu dibunuh satu persatu. Dia kebangun karena pintu kabinnya kebuka, dan di luar berdiri sosok wanita pakai kain putih yang ngeliatin dia dari kejauhan. Finn yang tidur di kabin lain juga kebangun karena teleponnya bunyi lagi. Ernesto ngingetin dia jangan diangkat, tapi Finn keras kepala. Dia suruh Ernesto jaga Gwen, dan dia sendiri keluar. Saat Gwen ikutin arwah anak-anak itu, Finn ternyata udah dihubungi lagi oleh The Grabber. The Grabber ngaku kalau dia tahu Finn bisa berkomunikasi sama arwah lewat telepon, dan dia pengen balas dendam. Soalnya, di film pertama, Finn lah yang ngebunuh dia, dan karena itu The Grabber kehilangan adiknya, Max. Sekarang dia mau nyiksa Finn balik dengan cara yang paling kejam, membunuh Gwen. Did you think that our... What it is. Gwen yang waktu itu lagi dalam alam arwah akhirnya berhadapan langsung sama sosok The Grabber. What I want to hurt you pay for what you did to me. Person on earth that I... So now I'm going to do love most. Dia ngelilit Gwen pakai kabel telepon dan hampir narik jiwanya. Tapi Ernesto dan Mando di dunia nyata berusaha narik tubuh Gwen yang lagi tidur. Terjadi tarik-menarik antara dua dunia.
Akhirnya Gwen berhasil diselamatin, The Grabber lenyap, dan Gwen kebangun tepat saat Finn datang. You got the... Years. Seen a lot of things I can't. Mereka semua akhirnya kumpul di gereja Champ. Mando awalnya mikir Gwen kerasukan, tapi setelah Gwen cerita lengkap, semua jadi masuk akal. Dia jelasin bahwa dalam mimpinya, kadang dia ngeliat masa lalu, kadang masa depan. Gwen juga nyebutin nama-nama anak korban. Felix, jaket kuning, Spike yang kepalanya dibelah, Carl yang dibakar. Begitu Gwen sebut kasus bocah yang dibakar di oven, semua langsung kaget. Soalnya, cuma polisi dan Mando yang tahu detail itu. Baru deh mereka sadar, orang di depan mereka ini bukan sembarang cewek, tapi anaknya Hope Alder dan Finn, si pembunuh The Grabber 4 tahun lalu. Mando akhirnya ingat sesuatu. Dia pernah punya foto lama, foto bareng Hope dan peserta camp tahun 1957, termasuk The Grabber, yang ternyata dulunya juga peserta camp itu. Nama aslinya Wild Bill Hawk, disingkat WBH. Dan huruf-huruf yang diukir bocah-bocah yang mati, WBH, ternyata kode nama dia. Gwen akhirnya sadar, jasad-jasad korban itu dikubur di bawah danau es dekat camp. Kalau jasad mereka berhasil ditemukan, maka kekuatan The Grabber akan hilang selamanya. We call it Wild Bill because they're like Wild Bill Hickok. This is where he started. These boys were... The lakes were frozen over when the boys were missing. This is Wild Bill used to clean the eyes. Malam itu, Mando ngeliat foto-foto anak hilang. Tiba-tiba radio di kamarnya nyala sendiri. Suara The Grabber terdengar dari situ, lalu listrik padam. Very funny, Master. I know you're out there. My name's not. Evil is evil. Dari jendela, bola salju terlempar masuk dan pecah, darah netes dari dalamnya. Dan dari kejauhan, suara The Grabber mengancam, "Aku akan membunuhmu." Mando ngotot bilang dia bukan Bill, tapi The Grabber terus ngeteror. Finn yang dengerin semua ini sadar, ketakutan terbesarnya bukan cuma The Grabber, tapi takut gagal melindungi Gwen. Mando nyoba nenangin Finn, bilang mereka harus lawan The Grabber bareng-bareng, dan apapun yang terjadi, jangan biarkan Gwen sendirian. Get up. You gotta face it and then you can let it. Oh, we're not gonna let that happen. But favor, this ain't even good shit. Pagi berikutnya di Camp Alpen, semua pembina dan tim Champ mulai membersihkan salju di sekitar danau es karena mereka percaya jasad bocah-bocah korban The Grabber dikubur di bawah sana. Sementara itu, Finn dan Ernesto sepakat untuk bergantian menjaga Gwen setiap kali dia tidur, supaya kalau dia mimpi buruk bisa langsung dibangunin. Ernesto sempat nanya ke Finn soal masa lalu, tentang waktu dia dikurung The Grabber dan bisa ngobrol sama arwah Robin lewat telepon. Dia juga nanya siapa yang sekarang paling dijaga Finn. Finn cuma jawab pelan, "Adikku." Mereka udah kayak saudara sekarang. That was good. It's not me. Lalu ada adegan singkat, seorang tukang koran di kota lain tiba-tiba diculik oleh seseorang dengan balon hitam. Tapi ternyata itu bukan mimpinya Gwen, melainkan mimpinya Hope, ibunya Gwen dan Finn, yang masih hidup di masa lalu, tahun 1957. Jadi dua dunia ini benar-benar berjalan paralel, masa lalu dan masa kini saling nyambung lewat mimpi dan telepon. Gwen tiba-tiba kebangun, tapi anehnya tubuhnya kayak ditahan seseorang.
Ernesto berusaha menenangkannya, tapi ternyata jiwa Gwen saat itu udah masuk ke dunia arwah, ngikutin ibunya yang lagi jalan menuju rumah The Grabber di masa lalu. Di dunia arwah, tahun 1957, Hope, ibunya Gwen, masuk ke rumah The Grabber yang dulu jadi tempat penyekapan Finn. Dia nyadar kalau orang di balik semua kasus anak hilang di kamp itu ternyata si Bill, alias The Grabber sendiri. Dia mau kabur, tapi The Grabber langsung muncul dan nyulik dia. Di saat yang sama, Gwen yang nonton dari alam arwah cuma bisa ngikutin. Dia akhirnya tahu hal paling pahit. Kematian ibunya bukan bunuh diri, tapi dibunuh The Grabber. The Grabber waktu itu ngebuat kematiannya terlihat kayak bunuh diri biar gak dicurigai polisi. Ye who enter here. What have I done? I conjured this from my hate. The Grabber lalu ngambil kapaknya dan mau nyerang Gwen di dunia arwah. Kalau sampai kena, tubuh Gwen di dunia nyata juga bakal luka. Maka terjadilah kejar-kejaran antara Gwen dan The Grabber di basement rumah yang sama kayak di film pertama. Gwen sempat kena sayatan kapak, darahnya ngalir juga di dunia nyata. Ernesto panik, Mando juga panik. Semua orang di camp bingung ngeliat Gwen berdarah sendiri waktu tidur. Tapi di alam arwah, Gwen berhasil kabur berkat bantuan arwah Felix, bocah jaket kuning yang dulu pertama dibunuh. Dia nolong Gwen dan nunjukin jalan keluar lewat hutan bersalju di pegunungan Alpen. Di luar, Mando lagi mecahin es di danau buat nyari jasad anak-anak itu. Tiba-tiba, telepon umum di dekat situ bunyi lagi. Waktu dia nengok, muncul The Grabber di belakangnya. The Grabber mukul es yang diinjak Mando pakai kapak, dan Mando langsung jatuh tercebur ke air beku. Gwen di alam arwah ngeliat semuanya dari balik kaca telepon umum, tapi dia nggak bisa keluar. The Grabber datang dan lilit leher Gwen pakai kabel telepon, ngeremes sampai badannya muter kayak gasing. Sementara itu, di dunia nyata, Gwen yang lagi tidur juga tersedak. Tubuhnya keangkat kayak dicekik hantu. "Lawan dia, Gwen! Lawan!" Teriakan itu terdengar sampai ke dunia arwah. Tiba-tiba, Gwen kayak dapat kekuatan baru. Dia ngelawan balik, telepon umumnya pecah meledak, dan The Grabber kelempar jauh. Gwen langsung nyeruduk dia dengan satu tendangan keras. Boom! The Grabber tumbang dan lenyap jadi debu. Gwen pun kebangun dari mimpi dengan nafas ngos-ngosan. Dia langsung lari nyari Mando yang tenggelam dan untungnya berhasil nyelamatin dia dari danau es. Di situ juga mereka nemuin lokasi jasad bocah-bocah korban The Grabber pertama. Semuanya terkubur di bawah lapisan es. Her name is Gwen. Saved his life. I don't know most of You know, that ain't no kind of true Christian behavior. Paginya, Mustang dan Barbara datang bantu ngangkat jasad-jasad itu. Yang pertama ditemukan adalah jasad Felix. Masih ada 2 bocah lagi yang belum ketemu, tapi setidaknya mereka tahu di mana harus nyari. Ayah Gwen dan Finn akhirnya tiba di camp setelah kehalang badai salju semalanan. Dia seneng anak-anaknya selamat, tapi Gwen bilang, "Belum selesai ayah, masih ada 2 anak lagi yang harus ditemukan." Finn udah capek banget dan bilang udah cukup, dia cuma pengen pulang. Tapi sebenarnya Finn ngomong gitu karena takut The Grabber bakal balik lagi dan ngambil Gwen. Ayahnya nyuruh mereka pulang juga, tapi Gwen keras kepala. Dia yakin semuanya belum berakhir. I don't know angry anymore. Took Finn, took her away from us. The streams. Hari terakhir di camp. Gwen sengaja tidur lagi, biar bisa masuk ke dunia arwah untuk bantu nemuin jasad yang tersisa. Hey, whoa, girl. You gonna...
Di sana, dia ngeliat arwah The Grabber lagi. Kali ini, The Grabber berusaha nenggelamin semua orang di danau es. Pertama, dia narik Barbara ke bawah air. Lalu, dia ngancam Finn di dunia nyata, ngebekapnya pakai kabel telepon yang muncul entah dari mana. Finn nggak bisa ngelawan karena kabel itu berasal dari alam arwah. Tapi di dunia bawah air, Gwen berhasil nemulin sebuah tong besar. Waktu diangkat, di dalamnya ada jasad salah satu bocah yang hilang. Dan begitu jasad itu berhasil diangkat ke permukaan, arwah bocah itu muncul dan narik kaki The Grabber ke dalam air. Oh, death, where is thy Scripture. No, I brought Fred. The Grabber nyoba lepas, tapi Gwen udah pegang topengnya. Dari sudut pandang dunia nyata, Gwen cuma kayak melayang dan memegang udara. Tapi di dunia arwah, dia lagi menghantam kepala The Grabber berkali-kali ke es. You're so fucked. Sampai akhirnya kepala The Grabber pecah dan dia tenggelam ke dasar danau diseret arwah Felix, Carol, dan Spike. Kedua dunia hening. Gwen kebangun dengan air mata netes. Dia ngelihat Ernesto di depannya dan mereka saling peluk bahkan sempat ciuman singkat. Malam itu semua berakhir. Teror The Grabber akhirnya benar-benar selesai. Keesokan paginya, mereka bersiap pulang. Tapi sebelum pergi, telepon umum di camp itu berdering lagi. Gwen yang penasaran jalan pelan-pelan dan angkat gagangnya. Hello? Dan kali ini, suara yang nyapa dia bukan The Grabber, bukan arwah bocah, tapi ibunya sendiri, Hope Alder. Gwen nahan nangis dan cuma bisa nanya, "Bu, apa aku dan Finn akan selalu dikutuk kayak gini?" Ibunya jawab lembut, "Itu bukan kutukan, Nak. Itu anugerah." Suaranya makin pelan, lalu sambungan telepon terputus. Film pun selesai. Finn dan Gwen akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu dan kekuatan mereka. Gimana menurut kalian? Keren banget kan sequelnya? Misterinya dapat, horornya nampol, dan ceritanya jadi lebih dalam. Oke, segitu dulu untuk rekap film Black Phone 2 di cerita singkat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. You could do a lot worse. I'm not distracted. Just saying.